Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Ghazali dari kelas PBAC. Di dalam video ini saya akan membahas tentang madhab Hanafi dan madhab Syafi'i sebagai tugas UAS mata kuliah studi fikih. Baik, langsung saja ke pembahasan madhab Hanafi. Sejarah madhab Hanafi. Madhab ini dicetuskan oleh Imam Abu Hanifah yang memiliki nama lengkap Nu'man bin Sabit. Madhab ini memiliki corak pemikiran yang rasional, analogis, sehingga permasalahannya banyak diselesaikan melalui pikiran atau analogi. Nah, madhab ini merupakan madhab resmi dalam kerajaan masa Turki Utsmani di era modern. Salah satu karya yang terkenal adalah Fiqih Al-Akbar. Madhab Hanafi ini merupakan madhab tertua dalam sejarah ilmu fikih Islam yang dicetuskan oleh Imam Abu Hanifah pada tahun 150 Hijriah. Ada beberapa faktor perkembangannya. Yang pertama, banyak murid Imam Abu Hanifah memiliki kecakapan dalam menjawab permasalahan-permasalahan hukum. Yang kedua, pengambilan hukum didasarkan pada proses penemuan alasan hukum. Yang ketiga, penyebaran madhab Hanafi ini banyak ke berbagai wilayah yang memiliki adat istiadat beraneka macam. Karakteristik dalam madhab Hanafi ini, yang pertama, coraknya yaitu corak pemikiran atau ahlul ra'yu. Yang kedua, madhab Hanafi ini pengambilan keputusan hukum juga menggunakan hadis mursal dan hadis dhaif dalam menetapkan suatu hukum. Yang ketiga, hukum dibentuk dari pendapat Imam Hanafi dan juga para muridnya serta para ulama fikih pada masa tertentu di daerah Irak. Konsep hukum dalam madhab Hanafi yaitu antara lain, yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah atau hadis, yang ketiga Asar, yang keempat Ijma', yang kelima Istihsan, yang keenam Qiyas, dan yang ketujuh Urf. Selanjutnya mengenai madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i, sejarah madhab Syafi'i. Madhab ini dicetuskan oleh Imam Syafi'i yang memiliki nama lengkap Muhammad ibni Idris Asy-Syafi'i. Beliau Imam Syafi'i hidup pada masa pertentangan antara madhab Hanafi dengan madhab Maliki, yang mana kedua madhab ini berbeda dalam menentukan suatu hukum. Madhab Hanafi lebih berpegang teguh pada analogi pikiran, pendapat, sehingga disebut dengan ahlun ra'yu. Sedangkan madhab Maliki ini lebih berpegang teguh pada hadis, riwayat, sehingga disebut dengan ahlul hadis. Pada awalnya Imam Syafi'i ini belajar kepada Imam Maliki yang merupakan pencetus dari madhab Maliki yang pemikirannya condong kepada hadis. Beliau Imam Syafi'i juga belajar kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang merupakan murid dari Imam Abu Hanifah yang pemikirannya lebih condong kepada ro'yun, alasan, pikiran. Kemudian beliau Imam Syafi'i pergi ke Irak untuk belajar istinbat yang ada di sana, dan pada saat di Irak beliau mulai mencetuskan madhab Syafi'i ini. Kemudian beliau Imam Syafi'i pergi ke Mesir untuk menyebarkan madhabnya
pada saat di Mesir, beliau Imam Syafi'i juga banyak memperbaiki fatwa-fatwa yang sudah dirumuskan pada saat di Irak, dikarenakan beliau Imam Syafi'i banyak bertemu dengan ulama terkenal pada saat di Irak. Nah, dalam menentukan suatu hukum, Imam Syafi'i menggunakan atau didasarkan pada ilmu hadis dan qiyas. Metodologi pemutusan hukum merupakan kolaborasi antara ilmu hadis dan qiyas. Kedua ilmu tersebut dikolaborasikan, kemudian dijadikan dasar sebagai dasar hukum atau dasar pengambilan keputusan dalam mazhab Syafi'i. Kebanyakan para pengikut dari mazhab Syafi'i ini yaitu di wilayah perairan seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya. Karakteristik dalam mazhab Syafi'i ini yaitu pemikirannya yang moderat. Dikatakan moderat karena menjadi tengah-tengah, menjadi jembatan antara mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, yang mana pemikiran mazhab Syafi'i ini kolaborasi antara ilmu hadis dan qiyas. Dalam mazhab Syafi'i ini juga ada istilah yang namanya qaul qadim dan qaul jadid. Apa itu qaul qadim dan qaul jadid? Qaul qadim merupakan hasil ijtihad dari Imam Syafi'i pada saat di Irak, sedangkan qaul jadid merupakan hasil ijtihad Imam Syafi'i pada saat berada di Mesir. Untuk konsep pengambilan hukum Imam Syafi'i ada beberapa konsep. Yang pertama, Al-Quran. Beliau Imam Syafi'i menjadikan Al-Quran sebagai dasar utama dalam menentukan suatu hukum. Yang kedua ada As-Sunnah atau hadis. Jika tidak ditemukan dalam Al-Quran mengenai suatu hukum, beliau Imam Syafi'i menggunakan hadis sebagai dasar kedua. Yang ketiga, ijma', kesepakatan para sahabat pada masa tertentu. Yang keempat ada qiyas. Yang kelima ada qaul sahabi, perkataan-perkataan para sahabat. Yang keenam urf atau adat istiadat. Yang ketujuh istishab. Nah, beliau Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i ini menolak penggunaan hukum istihsan dalam menentukan suatu hukum permasalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.